Nah, pagi ini dalam suasana akhir tahun, saya mau bicara kembali tentang obedience, tentang ketaatan. Sebutlah apa yang saya lepaskan dalam pengajaran firman Tuhan pagi ini melengkapi tentang pengajaran-pengajaran pada sesi sebelumnya tentang percaya kepada Tuhan, tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Kita langsung baca ayat ya saudara ya. Roma pasal 1 di ayat yang kelima. Mari saudara yang berada di rumah-rumah semuanya baca dengan roh yang bergelora, dengan antusias semangat kita baca ayat ini ya. Roma 1 ayatnya yang kelima. 1, 2, dan 3. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Saya ingin kita sama-sama garis bawahi fokus perhatian pada kalimat firman Allah yang dikatakan supaya, dikatakan mereka percaya dan taat kepada namanya. Stressing kalimat percaya dan taat. Karena memang sesungguhnya ini goal daripada Tuhan atas setiap kita kepada Dia, saudara ya, yang percaya kepada Dia. Bukan hanya kita berhenti kepada percaya saja kepada Tuhan. Goalnya Tuhan dalam kehidupan kita adalah percaya sampai kita taat. Yang saya coba ingin lepaskan sama saudara adalah kekristenan kita nggak boleh berhenti puas hanya sampai kepada saya percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan ketaatan kita? Karena goalnya adalah harus sampai taat. Namanya murid itu menerima pengajaran, percaya dan mentaati. Harus goalnya sampai taat. Nah, saya akan mulai sesi pengajaran tentang ketaatan dengan satu pertanyaan dulu saya ajukan sama saudara. Dan saya pikir ini penting untuk kita sama-sama renungkan saudara ya. Perhatikan pertanyaannya. Mengapa kepercayaan seseorang itu kepada Tuhan tidak atau belum mengubah kehidupannya? Saya memilih kata tidak atau belum. Kalau saya cuma pilih kata tidak mengubah kehidupannya, mungkin ekstrim saudara ya. Makanya saya ulang pertanyaannya, perhatikan baik-baik. Ini saya pikir penting buat perenungan kita sama-sama. Ya, mengapa kepercayaan seseorang kepada Tuhan itu tidak atau belum mengubah kehidupannya? Belum mengubah kondisi sikon hidupnya. Belum mengubah masa depannya. Kok susah tetap susah, sukar tetap sukar, tertutup tetap tertutup. Ada apa gitu? Sebab sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala sidang, tentu meskipun usia saya masih muda gitu ya, bukan bentuk menyombongkan diri, tapi ini mengajar supaya Anda memahami gitu ya. Dalam perjalanan iman saya melayani Tuhan, saya itu punya keyakinan. Dan keyakinan inilah yang saya coba bagi sama saudara gitu ya. Kepercayaan saya, keyakinan saya, ini yang saya coba bagi sama saudara. Yang saya yakini seharusnya kepercayaan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada nama Tuhan yang hidup dan penuh kuasa, itu harusnya itu merubah keadaan kita. Itu yang saya percaya, saya yakin gitu. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda yakin? Apakah Anda percaya bahwa kepercayaanmu kepada Tuhan itu akan mengubah hidup kita? Mengubah keadaan kita, bahkan mengubahkan masa depan kita. Saya selalu ingatkan, kita yang seharusnya dihukum di neraka saja Tuhan selamatkan. Yang di alam kekal, yang kita nggak lihat, yang kita tidak bisa bikin apa-apa, Tuhan sudah robah itu buat kita. Apalagi cuman keadaan di dunia ini. Selalu saya punya keyakinan dan saya sangat percaya bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan seharusnya itu merubah keadaan kita. Saya ulang pertanyaannya, tapi mengapa seringkali kepercayaan kita tidak merubah, bahkan belum dan tidak mengubah keadaan kita? Seringkali kita melihat ada orang-orang di sekitar kita, ini contoh ya, hidupnya kacau balau, hidupnya berantakan, kerjaannya kah, rumah tangganya kah,
atau kehidupan masa depannya tidak ada harapan, hancur lebur gitu. Rasanya sulit ditata kembali. Kenapa seringkali kita melihat ada orang-orang yang kacau, yang berantakan, yang gak karuan hidupnya, dalam tanda kutip. Dan ternyata di antara yang kacau balau berantakan ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kita lihat begini, setiap hari Minggu rajin kebaktian ibadah di gereja, bahkan terlibat dalam pelayanan, melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi kita lihat sendiri berantakan hidupnya, kacau balau usahanya, rumah tangganya gak karuan. Kenapa gitu loh? Kenapa di antara orang percaya kita lihat yang seperti ini keadaannya? Sepertinya dalam tanda kutip kepercayaannya kepada Tuhan yang hidup itu tidak dan belum merubah keadaan situasi kondisi hidupnya. Seharusnya firman Allah yang kita percaya, kepercayaan kita kepada Tuhan itu mengubah hidup kita. Ketika saya coba merenungkan ini, saya menemukan jawabannya. Tuhan ingatkan saya, Tuhan singkapkan kepada saya di ayat ini, Yakobus pasal yang kedua, di ayat 17 dan ayat 20. Coba saya baca ayat ini ya. Sorry kalau mungkin terlalu kecil ya, karena agak banyak ayat ini ya. Tapi saya baca saja, tolong perhatikan ayat-ayat ini dengan baik. Yakobus pasal 2, ayat 17 sampai ayat 20. Perhatikan saudara ya. Demikian juga halnya dengan iman, atau saya samakan dengan yang barusan saya ajarkan, kepercayaan kita kepada Tuhan, kita samakan saja dengan iman saudara ya. Demikian juga halnya dengan iman atau percaya kita kepada Tuhan. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, tindakan ya, maka iman itu atau percaya itu pada hakikatnya adalah mati. Saya baca 18. Tetapi kata Yakobus, mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia. Apa kata Yakobus? Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kata Yakobus ayat 9, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman atau percaya tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Coba perhatikan, fokuskan pada ayat yang ke-17. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari BIS. Ayat 17 dikatakan begini. Begitulah juga dengan iman, jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu dikatakan tidak ada gunanya. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, iman atau percaya tanpa perbuatan dikatakan adalah mati. Bahkan dikatakan 20, iman yang kosong, percaya yang kosong. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menarik, dengan tajam dikatakan iman atau percaya yang tidak dibarengi dengan perbuatan, itu dibilang ayat ini dikatakan tidak ada gunanya. Dari sini kita menemukan jawaban. Kenapa seringkali, sadar nggak saudara, sadar nggak selama ini kita, di antara kita, seringkali mulut kita berkata, saya percaya kepadamu Tuhan. Ketika kita dalam kesukaran misalnya. Ketika kita menghadapi persoalan yang jalan buntu dalam usaha pekerjaan. Hadapi masalah yang gak menang-menang gitu ya. Mulut kita setelah mendengar firman kita berkata apa? Saya percaya kepadamu Tuhan. Mungkin dalam doa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku percaya kepadamu Tuhan, kuasamu tak terbatas. Aku percaya, beriman engkau Tuhan yang sanggup menolong hidupku. Itu mulut kita berkata begitu. Tetapi setelah kita berkata begitu, ternyata sikap kita, tindakan kita tidak menunjukkan kepercayaan kita. Cuman di mulut saja. Cuman di mulut doang kita berkata, aku percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Aku percaya kuasamu tak terbatas Tuhan, sanggup menolong hidupku. Cuman di mulut.
Sebab sikap kita kemudian, tindakan kita kemudian tidak menunjukkan kepercayaan kita. Makanya selalu saya katakan sama saudara, ingat baik-baik, lihat gambar ini, ingat baik-baik. Yang menjadi goal Tuhan itu adalah percaya dan taat. Roma 1 ayat 5. Ingat-ingat itu Roma 1 ayat 5. Tidak hanya berhenti percaya di mulut. Ketaatan itu dalam tindakan. Seringkali kita cuma di mulut, sadar nggak? Kebanyakan kita, kenapa kita gagal? Doa kita nggak ada jawaban. Kenapa kepercayaan kita kepada Tuhan tidak merubah apapun? Saya udah percaya Pak, tapi doa kita nggak dijawab-jawab. Saya percaya Pak kepada Tuhan, tapi tetap saja jalan keluar tidak ada, mujizat tidak dinyatakan, berkat tidak diberi. Kenapa tetap kacau? Kenapa kita berantakan? Seolah-olah percaya kita kepada Tuhan sia-sia. Sebetulnya nggak sia-sia, nggak begitu. Kepercayaan kita ini loh tidak ditunjukkan dengan sikap ketaatan. Ingat ya, nggak hanya berhenti pada percaya, harus disertai tindakan ketaatan. Saya coba tunjukkan lewat 2 ayat ini saudara ya, bahwa kita nggak cukup aja di mulut, oh percaya. Makanya seringkali percaya kita tidak menghasilkan mujizat, tidak terjadi berkat, tidak ada breakthrough, terobosan, biasa saja. Percaya kita kepada Tuhan tidak menjadikan hidup kita lebih baik. Karena kita cuma berhenti pada percaya. Tidak ada sikap yang namanya ketaatan. Mari saya coba jelaskan lewat 2 ayat ini. Saya berharap ini bisa menyingkapkan, membuka satu pandangan baru dalam kehidupan kita. Saya baca ya. Atau kalau boleh sama-sama kita baca deh. Kelihatan kan itu ayatnya. 2 Timotius pasal 3 ayat 7. Kita baca ini dulu, baru bawahnya sama-sama kita baca lagi ya. 2 ayat ini sama-sama kita baca. Baca dulu yang pertama, 2 Timotius 3 ayat 7, 2 dan 3. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Anda merasa aneh gak baca ayat ini? Waktu saya baca ayat ini, saya coba renungkan ayat ini, ada yang janggal, ada yang aneh. Anehnya di mana? Ayat ini berkata begini, yang walaupun selalu ingin diajar. Ketika Anda mendengar kalimat ini, kata-kata ini, kita ketemu dengan orang, seorang anak Tuhan yang selalu ingin diajar. Dalam gambaran pikiran saudara, Anda dapat apa? Saya yakin kita sama di pikiran kita. Kalau kita ketemu orang yang berkata, saya selalu ingin diajar sama firman Allah, berarti orang ini rajin ibadah. Betul tidak? Berarti orang ini haus akan firman Allah, selalu dia ingin diajar sama firman. Berarti dia rajin ikut pendalaman Alkitab, Bible study. Dia senang mendengar firman, selalu ingin diajar. Tapi aneh kalimat berikutnya, namun apa? Tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Loh aneh kan? Selalu ingin dengar firman, selalu ingin diajar dengan kebenaran firman. Tapi aneh kalimat berikutnya, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kenapa? Nanti kalau di rumah, saudara baca 2 Timotius pasal 3 mulai ayat sebelumnya. Ini kan ayat 7 kan? Ayat 6, ayat 5, ayat 4 sampai ayat ke-1 ke atas ke bawah itu saudara. Dari atas ke bawah sampai ayat 6. Itu bicara tentang kondisi keadaan manusia di akhir zaman. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lalu yang kedua, orang akan mementingkan dirinya sendiri, serakah, tidak peduli agama, berontak kepada orang tua, hawa nafsu segala macam. Kondisi manusia di akhir zaman. Nah ayat 7 inilah yang mengatakan ini salah satu kondisi manusia anak Tuhan di akhir zaman. Apa kondisinya pendeta? Selalu ingin diajar sama firman, haus akan firman, selalu rajin datang kebaktian. Mungkin seperti kita pagi ini, sorry saudara ya, sorry kalau saya katakan, mungkin seperti kita datang haus dengar firman, mau dengar firman, mau diajar firman. Tapi aneh, kenapa tidak dapat mengenal kebenaran? Ini apa yang didengar gitu loh. Dijelaskan, disingkapkan di ayat yang ketiga dalam 2 Timotius pasal 4, satu pasal berikutnya. Ayo sama-sama kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga. Sama-sama saudara ya. 2, 3. Karena akan datang waktunya
Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Pantesan ada kalimat untuk memuaskan keinginan telinganya. Kalau kita baca dalam suratan Yohanes, ada keinginan mata. Yang kita tahu selama ini ada keinginan mata, apalagi ya, keinginan daging, macam-macam keinginan daging ya. Ternyata ayat ini 2 Timotius pasal 4 ayat 3 mengatakan ada yang ketiga, namanya keinginan telinga. Apa itu keinginan telinga? Ya pengen memuaskan keinginan telinga. Ada orang pengen mendengar firman, itu hanya memuaskan telinganya yang dia mau. Untuk Anda ngerti yang saya maksudkan ini, saya diingatkan Tuhan tentang 2 tokoh Alkitab Perjanjian Lama, yang satu bernama Daud, yang satu bernama Saul. Daud itu setiap kali dia menghadapi persoalan atau peperangan, mungkin lebih tepatnya, dia selalu bertanya sama Tuhan. Dia selalu datang sama Tuhan dan bertanya. Dan anehnya, ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan selalu meladenin Daud, selalu dijawab, diberikan jalan keluar pertanyaan-pertanyaan Daud. Satu contoh, ketika dia berperang dengan orang Filistin, contoh dia menang gitu ya dengan prajuritnya di tempat yang sama. Besoknya tentara Filistin datang lagi di tempat yang sama. Daud setelah menang dia merasa sombong. Dia kan bertanya kepada Tuhan, tuh hasilnya kemenangan. Lalu dia gak mau sombong. Besok musuhnya Filistin datang lagi di lokasi yang sama, di tempat yang sama, di titik yang sama. Daud gak merasa begini, lu kemarin sudah kalah, sekarang perang lagi sama aku di tempat yang sama, tinggal dihajar. Enggak, datang lagi sama Tuhan, tanya lagi, gimana Tuhan, apa maju perang sama mereka? Apakah Tuhan menyerahkan orang-orang Filistin musuh ke dalam tanganku? Maju Daud, tapi jangan kayak kemarin perangnya, berputar dari belakang, baru hantam mereka. Daud ketika bertanya, maksud saya dia mentaati, ikuti petunjuk Tuhan, ikuti instruksi Tuhan. Dia datang dengan percaya. Saya percaya kita pagi ini datang kepada Tuhan dengan hati percaya, tapi tidak hanya berhenti pada percaya. Anda bertanya, percaya sama Tuhan, bukti percaya apa? Taati. Karena pada waktu ketidaktaatan kita, itu bukti ketidakpercayaan kita. Kita ngomong, oh percaya engkau dahsyat, aku bertanya kepadamu. Tapi kita nggak taat pada instruksi perintah Tuhan. Itu semua cuma menunjukkan ketidakpercayaan kita. Daud percaya, makanya saya tulis di gambar ini, tolong perhatikan. Daud bertanya kepada Tuhan dalam setiap peperangan kesulitannya karena ingin taat. Saul bertanya hanya ingin tahu, memuaskan telinga. Anda sadar gak? Seringkali mulut kita berkata, aku percaya engkau sanggup menolongku, tapi gak ada pertolongan. Gak berubah keadaan kita. Berkatnya gak datang, jawaban doa tidak terjadi, buntu tetap buntu tertutup. Keajaiban, terobosan gak ada. Karena kita cuma hanya berhenti di mulut, aku percaya kuasamu tak terbatas. Tindakan kita bagaimana ketaatan? Karena ketidaktaatan kita itu semua cuma menunjukkan ketidakpercayaan kita. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya, Anda akan taat. Apapun dikatakan oleh Tuhan. Saul seringkali dia itu hanya memuaskan keinginannya. Hanya ingin tahu. Ada banyak orang mendengar firman itu hanya ingin tahu kehendak Tuhan. Gak boleh. Anda kalau mau mendengar firman, telinga kita haus akan firman. Ayat tadi ya, 2 Timotius pasal 3 dan 4. Kita nggak boleh hanya ingin memuaskan telinga, hanya mendengar firman, haus firman, rindu firman, hanya ingin tahu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa sih? Hanya ingin tahu kehendak Tuhan. Nggak bisa begitu. Kita harus ingin taat, bukan cuma ingin tahu. Ada banyak orang yang dengar firman kan pengen tahu saja kan, apa sih maksud firman? Apa sih kehendak Tuhan, pengen tahu. Jangan cuma ingin tahu kehendak Tuhan. Anda mesti mau taat, ingin taat sama Tuhan. Jangan seperti Saul, tapi sepertilah Daud. Saul itu bertanya-tanya kepada Tuhan, hanya pengen tahu saja kok, tapi tidak punya ketaatan. Dan itu terbukti, saya mungkin gak usah ceritakan. Tuhan kasih instruksi, misalnya perang lawan Amalek. Dia pengen tahu kan, tanya, Tuhan tunjukkan lewat nabinya.
bunuh semua Amalek, nanti kamu menang. Tapi tumpas semua domba, lembu gemuk, binatang semua tumpas, termasuk rajanya. Tapi rajanya diselamatin karena kasih uang yang banyak, harta yang banyak, domba yang gemuk dia selamatin gitu ya. Nggak taat kan? Cuman pengen tahu kehendak Tuhan, memuaskan telinga. Kalau Anda baca sepanjang Alkitab dari Kejadian sampai Maliaki, perjanjian lama tuh ya, perjanjian baru dari Injil Matius sampai dengan kitab Wahyu, apa yang Anda temukan? Orang-orang yang mengalami mujizat, orang-orang yang keadaan hidupnya diubahkan oleh Tuhan, air matanya diganti sukacita, ratapannya diganti dengan tawa gembira, mimpi-mimpi mereka kerinduannya Tuhan kabulkan, Tuhan jawab. Bahkan persoalan tidak bisa hancurkan mereka. Ada baca di Alkitab, mau Daniel, mau Abraham, mau Israel di tepi laut Abrau, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa sih mereka? Sepanjang Alkitab mengatakan mereka itu bukan hanya orang yang percaya kepada Tuhan. Iya kan? Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Instruksi Tuhan mereka taati. Mereka tidak kendor, nggak hanya berhenti percaya, tapi taat kepada Tuhan sepanjang Alkitab. Itu selalu berkata seperti itu. Saya pernah ajarkan sama saudara, kenapa keajaiban mujizat gak hanya percaya tapi ketaatan? Karena harga mujizat, harga berkat, harga keajaiban Tuhan itu adalah ketaatan. Anda mesti ingat baik-baik. Inilah pentingnya ketaatan. Harga mujizat itu ketaatan. Jadi dengan kata lain, 2023 nanti di depan kita, kalau Anda ingin doa-doamu dikabulkan oleh Tuhan, ini tuntunan Tuhan loh. Buat saudara memasuki tahun baru 2023, sampaikan ini kepada yang lain. Sampaikan kepada anak-anakmu, ini berita penting, message yang penting memasuki tahun baru. Milikilah ketaatan. Kalau Anda ingin hidupmu diobahkan, masalahmu diobahkan, keadaanmu yang tidak berubah-berubah, milikilah ketaatan. Seringkali kenapa doa kita tidak dijawab? Miss ketaatan. Karena harga berkat, harga jawaban doa adalah ketaatan. Sekarang Anda diam, tenang dulu, renungkan. Pada bagian pesan-pesan Tuhan yang mana yang Anda masih gagal mentaatinya? Miss ketaatan, miss berkat. Karena harga mujizat dan berkat, harga jawaban doa itu adalah ketaatan. Harga bayarnya ketaatan, saudara. Jadi mari renungkan sekarang, berdiam dirilah pada bagian perintah mana dari Tuhan. Instruksi Tuhan yang mana Anda yang belum melakukannya, masih gagal mentaatinya. Miss ketaatan, ya miss berkat. 2023, kalau Anda ingin mengalami kemuliaan Tuhan, Anda ingin mengalami perkara-perkara yang besar, belajar taat. Taat sama perintah Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan ini. Apakah yang dimaksud tentang mengerjakan keselamatan? Saya katakan ketaatan. Ketaatan itu penting loh. Sampai saya mau tunjukkan lewat ayat ini. Saya baca ya. Filipi pasal 2 ayat 12 ayat 13. Karena ada kata mengerjakan keselamatan itu harus dengan ketaatan. Saya baca saja deh supaya Anda paham. Kalau enggak, mumet juga ini ayat saudara ya. Saya baca ya. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Perhatikan baik-baik. Kita suka pro kontra di sini. Tapi saya ingin jelaskan sesuatu sama saudara. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu perhatikan senantiasa taat, konsisten taatnya. Hari ini taat, besok taat, sampai sepanjang hari seumur hidup kita taat. Itu namanya senantiasa taat. Saya ulang bacaannya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, karena apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saya lanjut saja ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Perhatikan kata ini. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar dan seterusnya. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu. Tentu Anda ketika baca ayat ini atau dengar ayat ini langsung ada di pikiran saudara gini, pendeta, bukankah kita semua sudah diselamatkan oleh anugerah? Iya. Tapi tahukah Anda, pada waktu Anda percaya kepada Yesus yang diselamatkan mana dulu? Ingat ya, Tuhan ingatkan saya begini.
Dan ini selalu saya ajarkan sama saudara ya. Manusia itu terdiri dari 3 unsur. Ya, roh, jiwa, tubuh. Atau lebih tepat saya sering ajarkan, kita itu adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Saya lebih suka menegaskan kepada Anda semua, tegas begitu, Anda dan saya adalah makhluk roh. Saya ingin sounding keras kepada Anda, dengar baik-baik dengan keyakinan iman. Kita itu adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh ini. Kondisi kita pada waktu Anda dan saya, kita semua percaya pada Yesus, yang diselamatkan yang mana? Roh kita, yang dibaharui roh kita. Bagaimana jiwa dan tubuh kita? Belum. Karena dalam jiwa itu ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan. Setan itu bercokolnya di mana ganggu kita? Di jiwa kita. Kadang-kadang orang terganggu jiwanya. Saya pernah ajarkan, kita lelah rasanya pengen mati, saya pak nggak kuat hadapi masalah. Itu di mana kok bisa lelah? Di jiwa kita yang lelah. Hidup lama kita itu seringkali masih parkir itu di jiwa kita, di pikiran kita, di perasaan kehendak kita, bercokolnya di situ. Kalau sampai jiwa kita hidup lama menguasai jiwa, ya rusak ini tubuh semua. Anda mesti mengerti, yang dibaharui, dijadikan ciptaan baru saudara ya, itu yang pertama adalah roh kita. Makanya ada kata begini, kerjakan keselamatanmu. Bagaimana kita bisa memelihara keselamatan ini? Dengan apa? Konsisten, senantiasa taat. Kerjakan keselamatan itu dengan ketaatan, senantiasa taat. Hari ini taat, besok taat, besoknya lusa lagi taat. Terus ketaatan. Ini saya pikir pelajaran sederhana tapi penting. Ya, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan itu roh kita, jiwa kita belum. Coba kalau waktu diselamatkan jiwa kita berubah, kita lupa semuanya gitu kali saudara ya. Jiwa belum loh, pikiran kita. Kita mesti belajar. Makanya yang namanya manusia baru, Efesus sama Filipi itu katakan rohnya dibaharui, apalagi dibaharui pikiran. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, renewing your mind. Pikiran kita yang mesti dirubah, itu kan jiwa. Jiwa kita mesti apa? Supaya kita bisa berubah, konsisten, senantiasa taat. Pikiran itu mesti taat, tunduk sama firman, tunduk sama perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu pikirannya Tuhan. Pikiran kita mesti tunduk. Pintar boleh, jenius ya silakan. Sejeniusnya, sepintar Anda, pikiranmu harus tunduk sama firman, taat sama firman. Nah pikiran kita seringkali susah taat. Percaya, tapi pikiran kita gak mau taat sama Tuhan. Saya ulang, ketidaktaatan kita kepada Tuhan hanya menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Dia. Kapan kita mengalami pertolongan, keadaan kita berubah? Waktu kita taat akan instruksi Tuhan. Saya kasih gambaran ya. Orang sakit, kesembuhan yang terjadi bukan karena dia pergi ke dokter. Apakah Anda waktu pergi ke dokter langsung sembuh? Enggak kan? Kapan Anda sembuh? Setelah Anda pulang dari dokter. Sebab setiap kali kita pergi ke dokter itu ada instruksi dari dokter. Bapak Ibu, ini obatnya ya dari saya, resepnya minum 1 hari 3 kali. Ya kan? Jangan makan gorengan, apalagi jangan minum es, apalagi teruskan saudara ya. Itu instruksi, tidak boleh ini perintahnya, jangan ini, minum sehari 3 kali. Nanti 3 hari akan pulih sehat, nanti kalau nggak sehat datang lagi misalnya begitu. Tapi kapan seorang sakit sembuh? Bukan waktu pergi ke dokter, setelah pulang dari dokter taat melakukan instruksinya dokter. Saya bandingkan begini sama saudara, kapan Anda mengalami pertolongan Tuhan? Jemaat Tuhan, saudara yang saya kasih, kapan kita mengalami pemulihan? Kapan Anda mengalami mujizat? Kapan doamu dikabulkan? Apakah waktu saudara datang kepada Tuhan? No. Waktu Anda datang kepada Tuhan, hatimu lebih tenang. Anda ngalami berkat, Anda ngalami mujizat, Anda ngalami jalan keluar. Itu bukan pada waktu kita menyembah Tuhan, aku datang kepadamu. Oh, kita ngalami urapan Allah, kita ngalami hadirat Allah yang luar biasa. Itu indah. Selalu saya ajarkan hadirat Allah yang kita alami pada waktu kita datang kepada Tuhan. Itu tak tergantikan dengan semua apapun di dunia ini. Datang kepada Tuhan itu indah. Tetapi kita dipulihkan bukan waktu kita datang,
Kapan? Setelah kita datang kepada Tuhan, itu ada pesan-pesan Tuhan, ada mentaatinya atau tidak? Ya, ada taat gak pada perintahnya? Sebab ketidaktaatan kita hanya menunjukkan ketidakpercayaan kita. Saya bolak-balik ngomong itu sama saudara. Kalau Anda gak taat, berarti Anda gak percaya. Gak boleh berhenti hanya sampai percaya loh. Taat. Jadi Anda ngerti pagi ini, kita ditolong sama Tuhan. Bukan pada waktu kita menyembah seperti pagi ini. Kapan? Setelah selesai doa pagi, Anda mulai melakukan perintahnya. Perintah yang mana? Pesan yang datang sama saudara secara pribadi yang jadi rema itu, lakukan. Anda tahu kok Anda gagal di perintah yang mana. Nah, lakukanlah sekarang. Anda belum bayar nasar, lakukan nasarmu. Ada banyak perintah dalam hidup kita. Mungkin Anda masih nyimpan dendam kali, kepahitan sama orang. Ampuni, lepaskan pengampunan. Atau banyak perintah-perintah yang lain yang Anda belum lakukan, lakukanlah. Sebab ketika Anda tidak melakukan perintah dengan taat, itu cuma menunjukkan kamu tidak percaya kepada Tuhan. Tentu Anda akan tersinggung dan marah kalau saya berkata kepada Anda, saya percaya pada Tuhan Pak. Mana buktinya kepercayaanmu? Sebab kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu dibuktikan dengan tindakan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi bukan pada waktu datang, saya kasih gambaran bagaimana Naaman mengalami kesembuhannya. Baca di rumah ini ayat kepanjangan nanti. Naaman ketika sakit kusta di masa itu tak tersembuhkan, dia datang kepada Nabi Elisa di Dotan di pondok Nabi. Sebetulnya dia kecewa. Yang keluar bukan sang Nabi, padahal dia jenderal, egonya muncul kan. Ini panglima perang Aram, panglima yang besar gitu. Yang keluar cuman bujangnya Gehazi. Dan instruksi Tuhan lewat nabinya kepada Nabi Elisa kepada Gehazi apa? Kamu mandi di sungai Yordan, tenggelamkan diri kamu 7 kali. Itu instruksinya kan, itu pesan Tuhan. Naaman taat apa tidak? Nggak taat, dia langsung pulang, egonya tinggi. Nggak disambut, suruh mandi di sungai Yordan yang kotor. Untung ada hamba perempuan ingatin dia, taati saja, apa sih susahnya, lakukan perintah sang Nabi. Dia taat. Ingat, dia sembuh dari kustanya, atau lebih tepat dia tahir dari kustanya. Itu bukan pada waktu dia datang di pondok Nabi, bukan pada waktu dia ketemu dengan hambanya, enggak. Kapan dia disembuhkan? Ketika dia pulang dari pondok Nabi, dia mentaati perintah Tuhan lewat hambanya. Dia disembuhkan, dia ditahirkan oleh Tuhan. Bukan pada waktu kita datang begini. Taat atau tidak? Saya berharap Anda bisa menangkap sesuatu di sini. Dan saya lanjutkan sekali lagi dengan beberapa poin-poin penting yang terakhir. Jadi kunci pemulihan, kunci mujizat, kunci berkat, bukan seberapa engkau tahu tentang firman Tuhan, tapi seberapa engkau taat. Saya ingat Edwin Louis Cole pernah berkata, lebih berharga 1 ons ketaatan daripada 1 ton doa. Saya percaya hambanya ini tidak berkata nggak penting doa. Doa penting. Pesan Tuhan datang, pewahyuan datang pada waktu kita berdoa. Rema datang waktu kita berdoa. Kita tenang dikuatkan waktu kita menyembah, datang kepada Tuhan. Harus datang kepada Tuhan again dan again, terus datang kepada Tuhan. Tapi ingat, bukan banyaknya doa membuat Anda terima mujizat loh. Sorry ya saya katakan seperti ini. Saya berharap Anda bisa mencerna, menangkap dengan baik kata-kata saya ya. Jangan dibolak-balik kata-kata saya pendeta sesat, tidak boleh doa, bukan itu loh maksud saya. Anda jangan katakan, oh sesat ini pendeta Jombang, pendeta Yohanes, tidak perlu doa. Saya nggak ngomong begitu. Tapi tetap saya ingin tegaskan sama Anda dalam pengajar ini, bukan berapa banyaknya Anda doa, Anda mengalami pertolongan, enggak. Yang membuat Anda mengalami pertolongan adalah ketika Anda mentaati perintah Tuhan. Karena goalnya Tuhan adalah percaya kemudian taat, saudara. Makanya Edwin Louis Cole bisa berani berkata begini, lebih berharga 1 ons ketaatan daripada 1 ton doa. Doanya banyak tapi nggak taat, percuma. Itu seperti percaya tapi tanpa tindakan, kosong. Seperti tubuh tanpa roh, mati. Tidak ada gunanya doa kita.
Maaf saya katakan, doa jadi gak ada gunanya tuh kalau kan dia gak punya taatan. Ayo sebelum mengakhiri tahun ini, bangun yang namanya ketaatan. Terakhir sudah tanggung ya, terakhir saja. Apa dasar ketaatan? Nah ini penting, apa dasar ketaatan? Dasar ketaatan adalah begini, catat ini, bawa ini. Kekristenan selama ini lebih menekankan berita tentang hidup yang memiliki daripada dimiliki. Iya kan? Selama ini selalu yang kita pahami, kita memiliki Yesus. Oh ya memang itu kebenaran, betul. Tidak ada yang salah dengan itu. Kita memiliki Yesus, kita punya pengharapan. Memiliki Yesus, punya masa depan. Memiliki Yesus, memiliki keselamatan. Memiliki Yesus, memiliki mujizat. Itu privilege buat kita. Fasilitas. Bicara memiliki Yesus, memiliki fasilitas. Punya ini, punya pertolongan, punya berkat, punya mujizat. Tidak ada yang salah. Itu satu kebenaran firman, tidak terbantahkan. Tetapi ingat, dasar ketaatan itu betul, tapi cuma 50%, baru separuh. Masih ada yang separuh lagi 50%. Dasar ketaatan adalah kita memiliki Yesus. Yang kedua, kita dimiliki oleh Yesus. Hidup kita milik Yesus. Bicara dimiliki Yesus, dia punya kendali atas hidup kita. Kalau ada sadar, hidupku punya Tuhan. Aku miliknya Tuhan. Dia pemilik hidupku. Anda akan sadar, hidup kita dalam kendalinya Tuhan. Anda mesti taat sama Tuhan. Kalau Anda cuma berpikir, oh saya memiliki Tuhan. Anda lupa dia memiliki saudara. Dia pemilik hidupmu. Anda mesti taat kepada dia. Saya berdoa, sementara firman pengajaran dilepaskan, bangkit roh ketaatan dalam diri kita. Karena gak ada cara lain. Harga bayar mujizat dan berkat dan pertolongan di tahun depan. Jalan keluar di tahun depan. Cuman satu harga bayarnya. Ketaatan kita kepada Tuhan. Hidup menggenapi firman-Nya, hidupmu akan disertai dengan segala mujizat-Nya.